Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Sejenak kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang menyembah memuliakan Engkau. Juga kami rindu kebenaran firman-Mu. Untuk kami baca, kami renungkan, menjadi suluh bagi langkah kami. Mohon berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami dengan benar, dan firman-Mu akan terus menuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah menganggap orang lain lebih utama. Pantan usanga kalena madiongan anna tosenga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada cerita tentang kisah sebuah biara yang hampir ditinggalkan semua penghuninya, disebabkan karena tidak ada lagi ketentraman di tempat itu. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Suatu hari penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seorang yang terkenal bijaksana. Orang bijaksana itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias, karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama dan mereka hidup dalam damai. Orang-orang yang dulu pergi rindu untuk kembali bergabung. Saudara-saudaraku, manusia yang telah jatuh dalam dosa berpembawaan egosentris sehingga kurang menghormati sifat rendah hati. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan orang percaya karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri.
Rasul Paulus memberi penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba dan taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus haruslah terdapat pula dalam dirinya pikiran Kristus dan panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri, mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Karena itu sangatlah penting untuk bersedia mengosongkan diri agar orang lain dapat dipenuhi. Hanya dengan tindakan demikian, kasih dan damai dapat dinikmati dalam hidup keseharian kita ketika kita menganggap orang lain lebih utama. Karena itu, hormatilah seorang akan yang lain, agar kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Mari berdoa. Atas kebenaran firman-Mu, kami sungguh bersyukur. Kembali membawa kami dalam penghayatan iman, bahwa sesungguhnya dalam kami menjalani kehidupan ini, kami harus hidup menganggap orang lain lebih utama. Dan kami bersyukur, oleh kebenaran firman-Mu, Yesus Kristus menjadi teladan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Dan kami bersyukur kalau di kesempatan hari ini Tuhan pun karuniakan waktu bagi kami untuk terus menaruh pengharapan kami, membawa segala kehidupan dan keberadaan kami, juga untuk terus saling menopang menguatkan melewati segala hal. Karena itu bersama-sama kami mohon kepadamu, berkatilah setiap kami, jemaat Tuhan, dalam segala aktivitas yang Tuhan karuniakan. Biarlah dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, apa yang dikerjakan diusahakan, boleh terus berbuah baik dalam kehidupan umat Tuhan. Demikian dalam segala tanggung jawab dan peran, kiranya semuanya juga dilakukan dalam ketaatan, bahkan takut akan Tuhan. Sehingga dalam peran baik sebagai orang tua ataupun anak-anak, semuanya dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan dalam pendidikan, dalam masa muda mereka, biar mereka pun boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang diberkati dalam hidup ini. Bagi jemaat-Mu, umat-Mu di mana saja mereka berada, dalam perjuangan mereka, kami percaya Tuhanlah penolong kehidupan ini, yang akan terus menolong umat Tuhan, jemaat Tuhan. Demikian juga yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dalam duka cita, ataupun dalam segala hal, termasuk persoalan-persoalan yang dijumpai. Kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan kami yang akan terus menolong setiap anak-anak Tuhan melewati segala perkara. Kiranya juga jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia, apa yang mereka boleh capai dalam kehidupan ini, tetap mereka hayati bahwa semua hanya karena kasih karunia Tuhan, dan mereka pun juga akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, mereka juga akan menikmati pertolongan Tuhan di sepanjang usia yang Tuhan karuniakan,
di setiap kesuksesan dan keberhasilan yang boleh diraih. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia tetap diberkati menikmati masa tua. Bahkan juga bagi para pemimpin bangsa kami diberkati. Majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja diberkati oleh Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini dalam kuasa-Mu. Mohon ampun untuk segala dosa kami. Sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.